Dokter Desi, maafkan. Nggak Ya apa-apa. ampun, kenapa nih mendadak? Sampai mana ya tadi? Tadi sampai aku udah ngeborong padahal nih. Ini mau mulai ulang dari awal atau dari awal aja ya dok ya penjelasannya Yang ya tadi dok ya? tutup luka aja ya. Ya boleh. Nah, boleh. Set. Mantap. Bentar Udah ya, oke? Dok. Sip. Yang ini ya dok? Ya. Ya. Oke, silakan dok. Oke, lanjut. Jadi lukanya tadi kan udah dibasahin nih, yang udah dikompres dengan kasa NaCl yang dibasahkan nih, agak diperes dikit, jangan terlalu ngocor-ngocor. 10 menit, dibuang kasanya, kemudian dioles sarap antibiotik, ya yang diresepkan dokter tentunya ya. Kemudian boleh juga sarap antibiotiknya diolesinnya di kasa, biar kagak nempel. Tapi kalau misalnya ke dokter, kadang-kadang sama dokter dikasih tuh plester-plester yang nggak nempel di luka. Jadi kalau pas diangkat lukanya tidak terluka kembali. Jadi luka yang tidak dilukai lagi gitu loh. Betul. Nah, jenisnya apa aja tuh dok? Bisa dijelasin dok? Macam-macam, itu ada bentuknya busa, bentuknya foam, atau bentuknya hydrogel yang untuk membuat luka itu menjadi lebih lunak. Terus ada lagi bentuknya seperti plastik. Macam-macam. Nanti diajarin. Ada lagi yang pakai alga-alga, agar-agar gitu. Tapi bukan agar-agar yang bubuk ditaruh di situ, bukan ya. Betul. Nah, ada yang bentuknya tube juga ya dok, yang buat ngecerin juga, betul. Borok gitu ya, ada ya. Ya, nah ngecerin borok kadang-kadang malah tambah boroknya, tambah hancur. Jangan takut, jangan khawatir. Emang kita sengaja biar nanti lukanya bersih. Kotoran-kotorannya, jaringan matinya tuh kebuang dengan cairan tadi, ya. Nah, kita yang pakai simple dulu nih, Dokter Wori di rumah kalau ada kasai kayak gini nih, tutupnya ingat sahabat ID Derms harus rapat. Jangan cuma di ujung-ujungnya doang. Rapat sehingga kelembapan lukanya terjaga. Nanti kita lihat nih kenapa harus terjaga kelembapan luka. Bukan muka doang yang harus lembab. Betul luka sekali, juga harus semua. lembab. Kulit intinya harus lembab ya dok ya, supaya Betul, semuanya penting. bisa baik, regenerasi kulitnya baik. Nah, ini simple dan gampang banget ya, bisa dilakukan oleh sahabat ID Derms di rumah. Rapat sampai seperti ini. Kurang kelihatan nih dok. Oh iya, sorry. Mau memasaknya kurang kelihatan. Sorry ya, agak panjang pendek, nggak bisa rapat, mestinya rata, jadinya cantik. Biasanya dibantuin ya. Iya. Ambil. Nah, jadi rapat begini, sahabat ID Derms, jangan cuma ujung-ujungnya doang. Ini juga mesti rapat, jadi kita kelembapan terjaga. Seperti itu. Gitu Dokter Wori, simple dan gampang kan? Nah, jadi kayak diungkep ya di dalam, jadi harus lembab. Lembab. Gitu. Bumbunya nyerep, obatnya juga nyerep. Obatnya juga nyerep, benar. Nah, maafkan yang tadi join kembali, terima kasih udah balik lagi join, udah 42 lagi yang views, maafkan. Wah, udah banyak. Silakan loh yang mau nanya-nanya, karena tadi banyak pertanyaannya yang nanya, saya baru baca beberapa, silakan ketik lagi, boleh nanti akan coba dijawab sama Dokter Desi. Tadi aku, dok mau lanjut dulu, apa mau jawab, ada pertanyaan mau dijawab dulu? Boleh, ada pertanyaan kita jawab dulu aja. Oke, tadi ada Ultimate Derm ya nanya. Hai. Ultimate Derm tadi yang sesi pertama nih nanya, ini dia. Sebentar. Di daerah masih banyak tuh dok yang suka pakai obat bubuk tradisional, pakai daun yang dibobok untuk ditempel di luka. Menurut dokter gimana? Wah, ini yang tadi kita bahas nih dok. Oh iya tuh. Pakai obat bubuk tradisional. Oke. Sebetulnya kalau misalnya kita ada di pedesaan atau kita lagi up country atau lagi di hutan-hutan ya, kita kan juga diajarin cara pertama kali itu nggak apa-apa ya, tapi jangan keterusan karena abis itu kalau kita udah di kota atau kita ada obat yang benar, ya jangan numbuk-numbuk lah ya. Iya. Jangan numbuk-numbuk ya nggak. Janganlah janda bolong di samping rumah ya kan. Bener. Mahalnya bener. Kan, ya. Jangan dibubuk, jangan dibobok gitu. Kan udah banyak ini ya dok, obat-obatan. Dokter kanan kiri juga udah banyak, tinggal aja, nggak usah jangan pakai sendiri. Malahan kalau bubuk itu kita pakein terus obatnya kita minum juga isinya hampir sama, bisa bikin alergi loh. Nah benar. Nah, kalau udah alergi repot. Ngeri. Nggak, dan
kulitnya tuh jadi nggak sembuh-sembuh gitu kan. Bener. Karena ada alerginya. Jadi dermatitis Iya. kontak ya, Dok, kalau kita bilang ya. Mm-mm. Kulitnya menyenyeh terus, boroknya basah terus, jadinya tuh Tambah kadang-kadang luas. iya, melenting-melenting kan, gitu. Mm. Lanjut, Dok. Mau lanjut? Apa ada pertanyaan lagi nih? Soalnya ada yang nanya lagi nih. Sudah mulai ramai Boleh. lagi. Nanya lagi ya. Nanya lagi boleh. Kita jawab-jawab lagi. Wah, udah pada ngumpul. Ya ampun, Dokter Tessa, Dokter Wori, bagaimana cara membersihkan luka di hati? Ini private aja ya, silakan datang ke tempat saya. Kita curcol Oke. bersama. Yes, dengan Dokter Tessa. Ada lagi yang nanya, Alexandria Melia, idealnya pergantian perban luka setiap berapa hari sih, Dok? Oke, yang tadi saya bilang jangan sering-sering diganti. Kalau misalnya sering diganti, luka yang lagi mau tumbuh malah jadi kita utak-atik tuh. Jadi biasanya sekitar 2-3 hari kita ganti perbannya. Kecuali yang dari fase awal-awal tuh, fase inflamasi yang lukanya sampai lagi benyenye, sampai perbannya kotor, ya kita harus ganti. Ya, dengan cara yang tadi, dibasahin dulu kasanya, biar pas diangkat, jaringan yang hidupnya tidak ke bawah. Jaringan matinya yang ke bawah. Seperti itu. Benar. Nah, kalau misalnya pakai kalau kita bilang wound dressing ya, Dok ya, penutup luka selain kasa yang biasanya diresepin sama dokter ya, ada yang bentuknya foam, ada yang bentuknya kayak agar-agar ya kan, kewer-kewer gitu, kayak agar-agar. Nah, itu kan bisa lebih lama ya, Dok ya. Jaring-jaring ya kan. Itu bisa lebih lama ya, Dok, tergantung kebutuhan ya, Dok ya. Ada juga yang transparan, kadang-kadang itu bisa dilihat. Nah, iya, kita bisa lihat lukanya kayak apa tuh, udah tumbuh apa belum. Tapi itu kalau yang pakai transparan itu kan plastik, jadi nggak ada penyerapannya. Itu untuk luka yang tidak terlalu basah, ya udah mau sembuh lah ya. Nah, ya betul. Kita lanjut bahas luka lagi yuk, Dok. Lanjut. Cus. Nah, sip. Nah, menurut sahabat Ediders, mana yang benar lukanya, yang atas apa yang bawah? Ayo. Harusnya pakai giveaway ya. Giveaway langsung rame. 1000. Nggak boleh kita. Oh, kita nggak boleh lupa. Nggak boleh, kita jangan giveaway. Tapi ini kita giveaway-nya informasi yang sangat bermanfaat buat sahabat Edidams. Oke. Belum ada yang jawab ya? Nggak apa-apa, kita jawab aja langsung. Luka mana sih yang sembuh? Udah ada yang jawab tuh, Dok. Bawah. Oh, udah ada. Yang bawah ya? Bawah. Oke, siapa yang bawah? Ayo tim bawah, siapa lagi? Febrianti, Hendra Sihiti. Hai Hendra. Wah, ada suami saya juga. Itu suami tuh. Oh, suami? Ya ampun. Hai, Dok, maafkan. Nanti aku follow. Oh, yang bawah. Wah, sahabat Aidiran pinter-pinter. Dokter bedah plastik ya pasti tahu lah ya, Dok. Iya. Kindah Dwi. Jenna. Oh, banyak yang jawab bawah. Jimmy Fran. Wah, banyak yang jawab nih, Dok. Oke. Jadi benar sahabat Edidans, tepat sekali. Yang bawah itu yang bagus. Artinya penjelasan kita tadi udah benar, Dokter Wori ya. Jadi semua sahabat Edidans tahu yang luka yang bagus ada yang bawah. Karena luka yang atas itu yang kita kadang-kadang bilang itu luka udah kering, Dok, udah sembuh kok, udah kering. Tapi itu luka yang justru tidak baik karena atasnya kotor. Kalau kita taruh salep di atasnya, colok obat di atasnya, obatnya nyerap nggak? Ya enggak dong ya, Dok. Enggak ya. Malah di atas itu numpuk lama-lama tuh luka tebel banget kan, bisa kita kretekin tuh ya. Kadang-kadang sama dokter kulit tuh dikretekin lukanya tuh. Ya dengan cara kita ya yang bener main kretekin aja. Kalau kita bilang biasanya debris demang ya, Dok ya. Ya, debris demam atau nekrotomi. Gunting dikit. Betul. Ya. Gitu. Nah, itu yang gak bagus tuh kan karena kering. Jadi kalau kata tadi ikan-ikan yang ada di kolam, kan epitel kita kayak ikan tuh, ikannya mati, kagak bisa bergerak nutupin luka. Nah, luka yang bawah, yang warna merah terang, nah ikan-ikannya numbuh tuh, nempel terus, akan bergerak nutupin luka, akhirnya luka itu tertutup, seperti itu. Betul sekali. Lanjut, Dok. Lanjut. Nah, ini apa sih faktor-faktor yang bikin mempengaruhi penyembuhan luka, Dok? Oke, jadi luka itu nggak hanya cuma dioles-oles, nggak hanya dikompres, nggak hanya dikasih salep, nggak hanya dipakein obat. Luka itu ada faktor-faktor yang mendukung, ya, faktor topikal yang kita oles tadi dan faktor dari badan kita sendiri.
Ya contohnya kalau orang udah usia tua sama usia muda, penyembuhan lukanya beda. Ya kan? Tuh, Apalagi kalau betul. usia tua, itu udah banyak penyakit penyertanya tuh, yang ada diabetes, yang gangguan hati, gangguan ginjal, yang kayak gitu. Gangguan Nah, pembuluh itu darah juga juga ya, Dok? gangguan pembuluh darah. Nah, itu juga akan mempengaruhi penyembuhan luka. Yang kedua, hindari merokok. Nah, Wah, ini paling susah, Dok, kalau nasihatin pasien. Aduh, susah dong. Kurangin dikit boleh ya, Dok? Satu aja. Nawar kalau disuruh. Nawar. Tapi lukanya main nutup cepet. Ay, Betul. bingung. Aduh, jangan mimpi itu. Nah, bener banget tuh. Dengerin dokter Desi, jangan mimpi katanya. Kalau masih ngerokoknya heboh, sehari sebungkus, terus pengen lukanya cepet sembuh. Berat kita, pening nggak bisa. Lanjut, Dok. Oke, ya. Jadi kalau orang ngerokok, pembuluh darahnya itu gampang ciut, gampang menyumbat. Sehingga kebayang dong, kalau pembuluh darah ciut, nutrisi yang ke luka itu nggak ada. Susah masuk. Nah, obat-obat penurun imunitas. Kadang-kadang yang penyakit autoimun juga minum obat untuk menekan reaksi autoimunnya. Atau kadang-kadang kita sengaja minum obat-obat penurun imunitas, dokter Wori. Yang suka kalau pilek-pilek beli ke warung bisa yang ada son-sonnya itu loh. Nah, kadang-kadang ada per paket ya, Dok, suka dipaketin tuh. Nah, itu jangan tuh, jangan sembarangan. Itu juga efek sampingnya besar. Nanti dia pasti di IDDM dibahas efek sampingnya kayak gitu ya. Kita bahas luka dulu sekarang. Yes. Ya. Jadi obat-obat penurun imunitas itu dia akan menekan fase inflamasi. Jadi yang tadi sel-sel darah putih itu tuh yang buat ngumpulin luka, buat matiin ada bakteri-bakteri itu terhambat. Jadi bakterinya ngumpul di situ. Nah, kemudian yang selanjutnya indeks glikemik terkontrol. Nah, itu biasanya orang diet sih. Tapi ini kita ngomong orang yang diabetes. Nah, yang ada manis. Iya. Yang pasangannya itu ada manis. Kalau luka nggak sembuh pasti disalin si manis deh. Nah, saya ada manis kali ya, Dok. Ada manis. Gula, ada gula ya, Dok ya. Suka bilang kayak gitu. Itu gimana tuh, Dok? Nah, kalau ada yang gula gitu, ada yang manis, itu juga harus kita jaga, harus kontrol. Karena gula itu membuat kekentalan darah meningkat, pembuluh darah kita juga rusak. Ya, aliran darah ke situ juga nggak bagus. Itu yang membuat luka kita juga nggak sembuh-sembuh. Makanya kalau yang punya manis, yang gula, diabetes, ya terkontrol gulanya. Kemudian, berarti harus minum obat ya, Dok? Harus minum obat ya. Tetap minum obat ya. Banyak yang jangan sembarangan. Susah kan? Mereka takut gara-gara obatnya nih, Dok, jadi begini karena nasta kayak gitu kan. Padahal enggak. Gitu. Betul, obatnya harus diminum biar gulanya terkontrol, luka pun sembuh. Kemudian terakhir yang selanjutnya nutrisi yang seimbang. Nah, itu juga penting. Nah, tadi tuh yang dokter Wori bilang nggak boleh makan amis-amis, nggak boleh makan yang telur, nanti lukanya bonyok gitu kan. Nah, sebaliknya, pada saat luka kita butuh protein seperti ikan, telur, atau mungkin yang vegetarian bisa makan tahu, tempe, kacang-kacangan. Iya. Itu protein tinggi. Kemudian karbohidrat juga kita butuh, kayak umbi-umbian, nasi. Apalagi selain itu kita butuh mineral dan vitamin. Nah, mineral protein itu juga untuk membuat luka itu akan cepat nutup. Karena nutrisinya jaringannya juga dikasih. Seperti itu. Bagus ya berarti ya, Dok ya, perbaikannya kalau seperti itu. Betul. Jadi nggak usah khawatir, makan aja protein tadi, ikan, tahu, tempe. Ya kalau takut makan tahu tempe sama telur juga boleh. Aman itu, lebih aman lagi. Masalahnya, Dok, kalau pasien ke kita tuh pasti udah kata tetangga saya nggak boleh, karena itu mindsetnya udah dari zaman dulu ya, Dok ya. Mitosnya tuh sudah beredar di mana-mana kalau misalnya kalau luka borok tuh nggak boleh tuh makan yang amis-amis. Mungkin karena tercium bau amis, jadi nggak boleh makan amis. Padahal nggak. Protein itu kan kita perlukan ya, Dok, untuk penyembuhan luka, buat kulit juga ya, Dok ya. Jadinya pasti mereka suka bilang, tapi Dok, kok malah boleh sih, Dok, gitu. Ya inilah penjelasannya kenapa sih kita harus malah makanan yang proteinnya banyak gitu. Nutrisinya harus seimbang. Betul, gitu. Tepat sekali Dokter Wori. Nah, yang terakhir, ini juga aliran oksigen ke dalam jaringan. Jadi kadang-kadang kalau periksa darah, kita kan suka bilang, waduh kok pucet ya, cek darah. Nah, darahnya kurang nih, kata dokter gitu ya. Iya, nah, kalau darahnya kurang, nutrisi, oksigenisasi yang bawa oksigen ke jaringan juga kurang. Makanya kalau kita lihat anemi, dokter juga kasih untuk obat-obat penambah darah.
biar lukanya juga Betul. sembuh kalau ada. Seperti itu. Iya, nah, kalau manusia memang ini ya dok ya, kalau aliran oksigennya bagus di jaringan malah lukanya cepat sembuh. Beda kalau vampir kayak Edward Cullen, dia boleh pucat gitu, nggak boleh pucat. Tapi ganteng. Masalahnya itu. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, ini dok yang suka ditanya, baru Gimana? luka, ya kan, baru luka, datang borok, tapi langsung nanya, dok ini berbekas nggak? Ini gimana caranya biar nggak berbekas? Nah, ini akan dijelaskan sama dokter Desi. Silakan dok. Sip. Ini Lanjut. paling penting. Belum lukanya sembuh udah tanya, jangan sampai berbekas. Yes, Tapi benar juga sih. Kenapa dok? Dari awal memang kita harus jaga sih, jangan sampai lukanya jadi bebekas ya. Kan dari fasenya tuh mesti kita jaga banget tuh ya. Benar, betul. Nah, Coba pertama, gimana, Dok? penting tuh nomor 1, tutup luka, jaga kebersihan luka. Yes. Ya, karena dengan tutup luka, ya kita bilang bakteri nggak masuk. Sahabat Aiden juga bilang, saya luka saya tutup dok, kalau saya mau keluar. Tapi kalau di rumah, biar lukanya bernafas, saya buka. Bener nggak tuh? Nah, pengen bernafas dia. Mungkin dia pikir lukanya ada paru-paru. Paru-paru di sini. Ya, betul. Udah ada oksigen yang masuk ke situ ya, dari paru-paru kita. Dari pembuluh darah ya dok, lewat ya dok. Tuh. Jadi lukanya harus ditutup, jaga kebersihan luka. Kemudian, jadi luka juga nggak mengerikan, orang juga lihatnya nggak jijik ya. Kemudian, jaga kelembapan luka dan kulit sekitarnya. Jadi kalau kulitnya lembab, lukanya lembab, ingat ikan-ikan yang ngumpul. Kemudian epitelnya bergerak, tumbuh, perangsang pembuluh darah yang baru, terus kulit matinya juga keangkat tuh kalau kita lukanya tertutup, ya kan? Benar. Dan yang penting kalau lukanya udah mau sembuh, hindarilah paparan matahari karena luka kena matahari makin menghitam, menggelap. Nah, yang bikin hitam itu bukan kecap ya. Iya. Para penonton ID Derms, bukan kecap sekali lagi, tetapi matahari. Jadi jangan sunbathing kayak Kalau suka sunbathing. Kalau dirimu eksotik, Dokter Wori. Memang makanya. Seksi. Thank you. Lanjut dok. Oke, terakhir yang paling penting dan tidak kalah penting adalah nutrisi yang seimbang. Yang tadi yang protein, jangan takut makan protein. Jangan takut makan amis-amis. Yang kalau protein yang sehat, protein yang segar itu tidak amis baunya. Kalau udah amis artinya itu udah busuk, jangan dimakan memang. Ya betul. Betul. Ya vitamin, mineral, ingat sayur-sayuran, buah-buahan, seperti itu. Jadi luka kita sembuh tanpa bekas, cantik lagi. Harus lengkap ya dok nutrisinya ya, supaya penyembuhan lukanya juga cepat membaik seperti itu. Jadi cepat rapet. Betul sekali. Kita lanjut sama pertanyaan nih dok, banyak banget ya yang nanya. Boleh kita tanya. Via Valen, hai. Hai Tante, Via. terima kasih sudah nonton, Marsha dan teman-teman. Banyak loh yang nanya. Jadi bingung. Oh ada Jessie nih, Angelia, dia tanya. Apa nih dok? Jessa Angelia, dok saya pernah lihat bekas luka yang setelah sembuh malah jadi kayak bengkak, tapi udah ditutup kulit baru dan sembuh. Tapi nggak back to normal karena nggak rata lagi. Kira-kira itu kenapa ya? Gimana dok? Nah itu yang tadi fase remodelingnya terlalu berlebihan. Ya udah numbuh, jadi nonjol. Mungkin itu jadi jaringan parut jadi ya Dokter Wori ya? Iya betul. Iya, prosesnya jadi parut. Nah itu kayaknya untuk kembali normal itu susah. Tapi bikin rata itu masih bisa. Jadi Jessie yang konsultasikan aja ke dokter kulit yang terdekat. Gimana biar rata lagi. Ya, kalau mau konsul ke dokter Desi, kemana nih dok? Boleh, di sejarah saya dari Jakarta Barat. Kalau Jakarta Wori? Jakarta Selatan. Kita masih dekat kok. Cari di www.perdoski.co.id. Findems. Nah, itu kita bisa cari dokter di situ. Nah, buat teman-teman sahabat ID Derms yang mau mencari dermatologis di kota-kotanya mungkin susah, bisa lihat ke websitenya perdoski.id. Nanti warnanya hijau tuh, sebelah kanan itu ada tulisannya Find Derms, terus ada search di situ. Tinggal masukin kotanya, nanti keluar SPKK-nya gitu. Siapa aja SPKK atau SPDV yang terdekat di kota Anda. Betul. Nah, kita lanjut ya dok, pertanyaan. Lanjut. Ada lagi dari Marsha Krisanti. Malam dokter, mau tanya boleh. Bagaimana tata laksana perbaikan luka pada bekas
bekas luka yang basah. Terima kasih. Oke, kalau bekas luka yang basah, Marsha, arti lukanya belum sembuh dan belum jadi bekas, dia menjadi tetap ada di hati. Aku banget. Jadi kalau bekas luka yang basah, ingat kita harus kompres, Marsha. Kata kompres yang tadi saya ajarin tadi, yang kita udah praktekkan ya, Dokter Wori ya. Kita tutup sehingga nanti basah-basah itu bisa kesedot sama kasa yang kita kompreskan kembali. Yes. Gitu. Jadi ingat pokoknya lukanya harus tertutup, dan kalau kotor ganti per 2-3 hari. Ya. Jangan lupa. Ingat juga konsultasi dulu, jangan sampai main tutup aja, terus besok-besok kering diangkat lukanya kok itu jadi tambah luka ya karena jaringannya keangkat. Kadang-kadang nggak sabar ya. Ya dok ya, udah ditutup aja udah malam, ditinggalin gitu. Tau-taunya besok pas diangkat, ngeletek, ping gitu kan. Ngikut semua kulit-kulitnya. Biasaan tuh. Ada lagi. Tadi ada yang lagi nanya nih, kayaknya di tempat sebentar. Ada yang menarik kan nih tadi. Nah, dari Dr. Jane Suyanto. Soalnya saya di PKM dok, mau cut jaringan nekrotiknya saya ragu. Soalnya agak dalam dan takut. Malah bikin luka dan infeksi baru dok. Silakan Dokter Desi. Ada di PKM, oke. Jadi puskesmas. Kalau puskesmas ya, nah kalau itu juga mudah. Apa kita di dokter ya dok ya? Dokter tinggal tadi intinya luka itu dokter bikin lembab dulu. Dokter kompres, minta pasien itu dokter kasih salep antibiotik, terus dokter kompres 24 jam dengan yang tertutup rapat. Nah pas mau diangkat, kan kita pakai yang simple dressing nih yang pakai kasa. Minta dibasahin dulu tuh kasanya, jangan langsung dicabut. Minta pasien basahin dulu pakai NaCl, dikucurin, atau pasien mandi aja nggak apa-apa, jangan khawatir, pakai air bersih tentunya, mandiinnya di sini, basahin, nanti dicabut, nah kotorannya keangkat, jaringan bersihnya, jaringan sehatnya tertutup. Nah dokter tutup lagi, lakukan terus menerus, biar dokter berani jaringan yang kotornya ya kita bisa bersihkan, kita gunting, hati-hati tentunya ya, kalau nggak berani tutup aja. Tutup, kita kompres, kita angkat, nanti jaringan kotornya keangkat juga. Seperti itu. Lakukan terus-menerus. Sabar. Memang perlu proses ya, Dok? Iya, bisa sampai tahunan tadi. Jangan lama-lama. Jangan lama-lama, tidak. Nah, hai Dokter Jane, Dokter Ina Jane yang hits. Hai Jane. Kalau luka mau sembuh, suka terasa gatal, itu bagaimana mengatasinya? Oke. Tinggal minum obat gatal. Yes! Paling the best tuh jawabannya. Minum obat gatal, terus jaga kelembapan kulit. Bisa aja gatal itu karena kulit sekelilingnya kering. Jadi kita rasanya gatal. Seperti itu. Ingat, minum obat gatal ke dokter lagi ya. Jangan sembarang beli obat. Nanti belinya yang son-son lagi. Katanya anti peradangan itu. Harus resep ya dok. Ya nggak sih dok? Jadi aman. Nah, ini lagi ada tanya lagi nih. Evi 9089. Dok, gimana sih cara luka bakar biar nggak berbekas, dok? Terima kasih, dokter. Nah, kalau luka bakar yang nggak berbekas, ya yang simpel aja ya. Nanti tunggu aja di DIDDEMS. Kita juga akan bahas, Evi, tentang luka bakar. Nantikan kami, loh. Oh iya, betul. Dimakan dibahas. Iya. Jadi intinya, yang pertama kali harus lakukan luka bakar, jangan sampai luka itu dikasih odol. Ya, kita harus mendinginkan luka tersebut. Bisa dengan air mengalir, bisa dengan air kompres dingin. Intinya kita membiarkan awal-awal lukanya dingin dulu. Jangan dibiarkan dia panas. Itu yang pertama kali, jadi gak berbekas. Kemudian, segera ke dokter untuk diberikan terapi lebih lanjut. Ya, betul. Nah, kalau yang bingung-bingung silakan loh ke dokter aja. Daripada ya mencoba-mencoba. Keluar duit banyak ya dok ya. Ya, ke dokter jelas. Juga. Betul, malah udah ngeluarin ini, pakai itu, segala macem. Mendingan ke dokter deh. Nanti lebih irit menurut saya ya. Pas dihitung-hitung. Sebenarnya kan krim antibiotik juga udah nggak mahal, ya kan dok? Terus pakai kasa, sama NaCl berapa sih gitu kan ya? Terus sama dokter juga kalau misalnya dia udah kering, bisa dikelupasin ya, diberi demang kalau kita bilang dibersihin gitu. Jadi daripada nyoba-nyoba sendiri, galau sendiri kan. Nah, lanjut ya dok, sebentar. Lanjut. Ada lagi. Dok, untuk Lala Agustin, dokter,
Untuk menyamarkan luka, tata laksana atau tindakan, apakah yang diberikan? Terima kasih dokter. Ini kayaknya curhatan pribadi. Ini menyamarkan luka, tata laksana atau tindakannya? Oke. Akan dong. Oke, yang simple ya untuk menyamarkan luka yang paling simple adalah tadi yang nomor. Dokter Wori kayak boleh ditutup deh biar dokter Wori lebih kelihatan. Aku emang nggak pemalu sih dok. Bentar. Biar kita udah dandan hari ini, biar orang lihat kita dandan. Jarang-jarang kita bisa dandan. Iya. Silakan. Oke, jadi lukanya biar tidak berbekas, menyamarkan caranya paling gampang adalah kita membuat luka itu lembab lagi. Ingat, luka itu harus lembab, bekas luka pun harus lembab, kulit kita harus lembab. Sehingga penyembuhan luka, kan bekas luka itu juga luka yang belum sembuh ya. Nah, kalau dengan kelembapan itu, lama-lama jaringan yang hitam itu akan memudar. Nah, kemudian kita hindari matahari langsung. Ingat tadi katanya yang pojok kiri bawah. Sinar matahari membuat luka menjadi lebih hitam. Jadi tutup aja, jangan kena matahari langsung. Itu yang paling simpel dan murah untuk ngilangin luka. Nah, benar tuh. Paling kadang-kadang orang-orang kayak gini, dok, dijemur biar kering. Suka kayak gitu ya dok ya? Padahal tuh salah. Dijemur. Mereka suka jemuran. Dijemur udah, iya, emangnya kan asin dijemur. Luka kayak dijemur. Kita lanjut dok, kering banget, garing. Garing, benar-benar. Nah, sebentar. Ekalim. Banyak banget nih pertanyaan, aku sampai galau, bingung loh mau nanya. Giovanni, satu-satu deh. Dokter, kira-kira bagaimana ya cara membersihkan luka pada pasien DM, diabetes mellitus yang, dok, tata laksananya. Maaf, saya ulang ya. Dokter, kira-kira bagaimana ya cara membersihkan luka pada pasien diabetes mellitus dan tata laksananya. Terima kasih banyak, dokter. Oke. Nah, kalau pasien diabetes mellitus, yang paling utama adalah tadi yang underlying disease. Penyakitnya diobatin dulu. Diobatin juga ke dokter, gulanya terkontrol. Nah, kalau gulanya terkontrol, nah kita dokter kulit bisa menyembuhkan lukanya juga dengan tenang. Ya, balik lagi kalau luka yang udah lama, pakai sistem kompres. Tapi kalau lukanya udah banyak yang busuk, udah banyak yang borok, bau lagi, konsultasi dulu ke dokter kulit terdekat. Nanti diajarin juga tuh sama dokter kulit dibersihin lukanya, kemudian nanti diajarin perawatan di rumah sehingga lukanya akan lebih cepat sembuh. Jadi jangan dipakai bubuk-bubuk juga, jangan dikasihin betadine, jangan. Nanti lukanya akan lebih jadi kering malah jadi nggak sembuh, jaringannya rusak. Betul sekali. Nah dok, sebetulnya udah jam 8.55 nih, tapi berhubung tadi ada kesalahan teknis, aku tambahin lagi pertanyaan satu lagi. Oke. Kayaknya soalnya masih banyak banget yang nanyain, ya Allah. Jangan khawatir, sahabat Edidance, kok banyak nanya, kita nggak sempat bahas di sini. Sahabat Edidance bisa ketik tuh di IG-nya Edidance. Nah, nanti kita bisa jawab di situ pertanyaan-pertanyaan sahabat Edidance. Karena kan Edidance sendiri itu adalah suatu platform yang kumpulan dokter kulit yang mempunyai misi yang sama untuk memberikan edukasi yang benar kepada masyarakat. Ya, jadi nggak usah khawatir, kita bisa ketik di situ, kita jawab. Dan ini untuk SPKK se-Indonesia, dokter spesialis kulit dan kelamin se-Indonesia. Jadi kalian nggak usah takut, kita akan coba bantu. Nah, sekarang Ekalim, izin bertanya dok, untuk meminimalisir bekas luka yang ditimbulkan, apakah ada perawatan khusus dari awal terjadinya luka? Gimana sih pertanyaan, aku bingung. Izin bertanya dok, untuk meminimalisir bekas luka yang ditimbulkan, apakah ada perawatan khusus dari awal terjadinya luka dok? Apakah perlu terapi tambahan dengan kandungan apa misalnya? Terima kasih dok. Kalau menurut luka, tambahan terapi maksudnya gimana, sorry? Bentar, aku jelasin lagi dok. Maaf. Nah, kalau untuk mengurangi bekas luka yang ditimbulkan, ada perawatan luka yang khusus nggak sih? Misalnya dikasih krim apa, dikasih kandungan apa, gitu dok? Atau ada terapi tambahan lainnya? Oke, untuk luka-luka yang baru, mungkin kita bisa kasih tambahan kayak terapi yang mengandung silikon gel.
Ya, itu kan juga melembabkan. Ya, selain tadi yang pakai pelembab yang seperti kita gunakan krim, ya bisa Yes. silikon gel, ya kan? Atau bisa kita tekan lukanya, jangan sampai nonjol lagi dengan silikon sheet, seperti itu juga bisa. Atau ya tergantung lukanya juga sih, kalau yang besar sekali ya mungkin harus disuntik. Itu juga dokter lakukan, jangan suntik sendiri. Tuh. Seperti itu. Betul. Itu tetap tadi lembab, jangan kena matahari. Udah paling gampang. Lagi dok. Nah, tos paham hindari. Wah, dokter bedah plastik. Sepaham kita katanya dok, hindari pembiasan Asik. pakai povidone iodin karena toksik untuk jaringan. Nah, betul sekali. Kita pakainya emang NaCl sih ya. NaCl is the best deh pokoknya. Yes. Kalau nggak kita bikin cairan garam saja juga boleh kok. Betul sekali. Nah, bentar, mana tadi kok aku gon sih? Orang atopi, oh nih. Atopi. Orang atopi, Nah, dokter bedah alergian. plastik. Dok, bagaimana dengan orang atopi atau dalam bahasa awam alergian nih? Seberapa jauh wound healing terganggu dan apa antisipasinya untuk pasien? Nah, perbaikan lukanya seberapa jauh nih dokter terganggu? Nah, oke, dokter bedah plastik. Kalau orang atopi memang pada dasarnya kulitnya kan kering, ya dokter Wari ya. Nah, kulitnya kering, jadi memang itu akan mengganggu untuk wound healing karena tadi kelembapan juga terganggu. Nah, yang paling utama kita lakukan adalah kita kasih kelembapan tambahan dari luar dengan menggunakan krim pelembab, ya yang bisa mengandung ceramide atau yang mengandung yang hipoalergenik deh, jangan yang berwangi-wangi. Kemudian kita anjurkan pasien untuk minum air yang cukup, kemudian hindari mandi yang air panas, ya kemudian pakai tata cara luka lagi tadi dengan lembab dan tertutup, itu bisa kita untuk orang-orang yang atopik ya dokter Wari ya. Ya betul sekali dok. Memang ada tambahan mungkin dokter Wari. Kalau kulit atopi memang ini ya dok ya agak dilema karena kering ya, dia kering aja gatel ya, terus makanya suka eksimnya juga suka bergetah kalau orang bilang. Gitu. Tapi prinsipnya sebetulnya sama ya dok ya untuk penyembuhan luka. Lembab. Nah, lembab itu paling penting. Ini ada lagi dok, ini kayak banyak nih dokter-dokter, mungkin dokter umum ya pada join juga. Alhamdulillah loh, terima kasih kalau kita bisa berbagi ilmu kepada adik-adik. Asik. Itu tujuannya ID.Derms. Yes. Sebentar. Dok, bagaimana cara, dari William 157. Dok, bagaimana cara menyembuhkan luka di daerah yang selalu terkena air, misalkan di tangan? Oke. Ya, tangan nggak bisa suruh diem ya. Jangan bergerak, tangan diem aja gitu. Ya nggak mungkin juga ya. Gantung. Kalau di tangan, ya kita pertama tadi kita tutup. Ada plester yang anti air. Yes. Ya kan, plester anti air, kita plester aja anti air. Itu juga, jadi kita meminimalisir kena airnya. Nah, kalau kita mau masak atau kita mau ngapa-ngapain, ya kita pakai sarung tangan untuk menghindari basah terus karena air yang kotor. Begitu. Betul. Nah, kalau sarung tangan mungkin juga harus perhatiin kali ya dok ya, kalau ada yang alergi karet, ya kan, jangan pakai yang karet. Betul, gitu. Pakai plastik juga boleh, biar nggak lembab juga, dalamnya pakai sarung tangan kain dulu, terus sarung tangan plastik, jadi nggak basah. Paling the best tuh, sarung tangan paskibra ya dok, kalau kita bilangnya ya, yang putih kan. Sarung tangan paskibra, dokter pasien baru, oh iya tahu, belinya di toko pramuka. Iya, cari di sekolah juga ada. Nah bener. Kindah Dwi, satu lagi nih dok, untuk luka, ini kayak pertanyaan terakhir kali ya dok ya. Boleh. Untuk luka prefer pakai mana dok? Salep antibiotik, Sofratum merek atau Mebo? Silakan dok. Oke, tergantung kebutuhan. Tadi siapa namanya dokter Wari? Kindah Dwi. Kindah Dwi. Ya, tergantung kebutuhan Kindah Dwi. Lukanya luka apa? Kalau lukanya misalnya terinfeksi, ya kita pilih salep antibiotik. Kalau misalnya lukanya sudah terkontrol infeksinya, kita bisa pilih yang tadi tuh, yang M. Nggak boleh sebut merek ya. Iya, yang M. Ya intinya, salep antibiotik atau yang tadi M tadi, dia itu membuat luka kita lembab. Nah, kalau salep antibiotik, dia ada isi tambahan untuk yang antibakteri tadi. Jadi tergantung lukanya. Nah,
untuk lebih baik kita tanya lagi konsultasi ke dokternya Kinda mana yang lebih baik. Betul sekali. Makanya harus konsultasi sebaiknya ya, apalagi untuk jenis-jenis borok yang kayaknya kok nggak hilang-hilang, nggak sembuh-sembuh gitu. Jadi jangan sungkan-sungkan. Kalau kurang jelas, dok kompresnya gimana sih? Dok pakai obatnya gimana sih? Tanya lagi. Biasanya kita suka suruh ulang ya ke pasiennya gimana cara pakainya. Jadi kita tahu udah bener apa belum step-stepnya yang dilakuin. Betul. Gitu. Kayak ujian ya Dokter Wori, belum lulus belum boleh pulang. Ya, belum boleh keluar dari pintu praktek. Nah, Dokter Jen. Oh, Dokter Jen sukanya sun-sun. Oh, sama dong kita. Oke. Nah, Elizabeth Luciana, skincare apa untuk menghilangkan milia? Untuk kali ini, mohon maaf, kita sedang membahas luka. Jadi untuk yang milia-milia bisa lihat di topik-topik yang lain, bisa masuk ke topik jerawat atau yang lainnya. Nanti boleh berkunjung ke IG live IGTV-nya ID Derms ya, bisa dilihat tuh banyak topik-topiknya gitu. Atau ke IGTV-nya Podolski, ada tuh topik milia kalau nggak salah tuh di IGTV-nya Podolski. Ada. Kita ini sister affiliation ya gitu. Kita dalam naungan beliau. Iya betul, dalam naungan Podolski. Nah, Dokter Desi, ada take home message nggak nih buat para viewersnya ID Derms? Oke, yang paling penting take home message biar diingat-ingat terus ya. Jangan luka yang diingat, perawatan luka yang kita ingat. Nah, oke. Jadi yang pertama, sahabat ID Derms, bersihkan luka dengan cara yang benar yang tadi kita udah ajarin. Kalau lupa boleh lihat lagi di IGTV kita, biar ditonton. Ya dong, harus dong. Ntar biar nggak salah langkah dong. Iya. Kemudian udah cantik-cantik ya. Iya. Nomor 2, nggak fokus nih. Maafkan. Nomor 2 dok, lanjut. Nomor 2, jadi lukanya itu harus tetap bersih. Kalau kita tutup, tentu luka kita akan tetap bersih. Nah, tujuan tadi yang ketiga, membuat luka kita lembab. Ya, kalau kita luka lembab, luka kita jadi cepat sembuh, kemudian jaringan-jaringan matinya cepat hilang, sel-sel epitelnya bergerak tumbuh, kemudian jadi mengurangi nyeri, sembuh sempurna tanpa bekas ya, tergantung kedalaman luka ya. Kemudian jadi nggak ada jaringan parut dan hemat biaya tentunya, karena tidak diganti-ganti sering lukanya. Yang terakhir, kalau lukanya sakit, infeksi, apalagi sampai meriang seluruh badan, konsultasikan ke dokter kulit yang terdekat dan jangan beli obat sendiri. Terus kalau punya penyakit yang mendasari kayak kencing manis, darah tinggi, atau kurang darah, ya kita obati dengan ke dokter yang kita tuju. Seperti itu Dokter Wori. Wah, udah lengkap banget nih kayaknya. Sebetulnya walaupun tadi kepotong ya dok ya, tapi tetap diulang-ulang, jadinya pasti sudah meresap ke naungan kita nih ya, ke hati. Kalau ngobatin luka tuh harus seperti itu gitu loh. Nanti bisa ditonton ulang di IGTV-nya ID Derms. Dan para viewers, terima kasih yang udah nonton. Dokter Desi, terima kasih sudah memberikan knowledge-nya, ilmunya buat kita dan para viewers ID Derms. Itu bermanfaat banget. Bisa diberitahu ke saudara-saudara mungkin yang perlu sedang merawat orang-orang yang sedang bed rest ya di rumah ya kan, atau ada yang sedang luka, bisa diajarin karena udah pernah nonton nih. Ini kalau nggak percaya nonton, gue udah habis nonton nih IGTV-nya ID Derms, bisa di sharing nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh di ketik di komen, nanti akan coba dijawab gitu. Nah, untuk para sahabat ID Derms bisa cek untuk mencari SPKK atau SPDV terdekat di kotanya melalui situs podolski.id. Untuk malam ini kayaknya sekian dulu ya dok ya. Nanti insya Allah kalau ada lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan topik yang lain gitu. Mantap. Terima kasih Dokter Wori udah menjadi host ID Derms. Terima kasih juga aku diundang di ID Derms. Terima kasih ID Derms sudah menjadikan aku host untuk malam ini. Nanti kita lanjut lagi di topik berikutnya. Selamat malam semuanya. Topik berikutnya tentang jerawat di punggung. Hari Minggu ini pasti rame tuh. Jerawat di punggung, yang punya jerawat. Yang hitam-hitam, komedo-komedonya segede-gede gaban ya, komodo di belakang.
silakan loh nonton. Coba ya tolong diberitakan ke halayak ramai supaya nonton karena itu penting banget jerawat di punggung gitu. Betul. Oke. Untuk malam ini sekian dulu. Saya Dr. Wori dan Dr. Desi undur diri dulu. Dadah Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. Dadah. Mwah. Mwah.